Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sylvia Agustin dengan NIM 2205267 dari jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah bimbingan dan konseling yang mana dosen pengampunya adalah Ibu Triafi Nuzula Zahri. Untuk presentasi kali ini, saya akan menampilkan tentang layanan BK. Layanan BK. Langsung saja masuk kita kepada konsep layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling BK adalah suatu pendekatan yang sistematis dan terencana untuk membantu individu dalam mengatasi masalah pribadi, sosial, akademik, dan emosional. Nah, serta dalam pengembangan keterampilan dan potensi mereka. Bimbingan dan konseling berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kebutuhan individu dengan sumber daya yang ada dalam mencapai keberhasilan dan kesejahteraan pribadi mereka. Pendekatan ini menggabungkan berbagai teknis dan strategi, termasuk observasi, wawancara, tes psikologi, serta penyuluhan dan pembimbingan. Selanjutnya kita masuk kepada konsep layanan bimbingan dan konseling. Secara keseluruhan, layanan bimbingan dan konseling tidak hanya membantu individu dalam mengatasi masalah yang ada, tetapi juga membantu mereka tumbuh dan berkembang secara holistik, baik secara pribadi, sosial, akademik, maupun karir. Ini adalah proses yang berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan membantu mencapai potensi penuh mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan layanan BK. Memiliki 6 tujuan. Yang pertama adalah pengembangan pribadi, yang kedua pengembangan keterampilan, yang ketiga pemecahan masalah, yang keempat pengambilan keputusan, dan yang kelima pengembangan karir, dan yang keenam adalah pencegahan dan intervensi. Adapun manfaat dari layanan BK, yang pertama adalah peningkatan kesejahteraan mental. Yang kedua, peningkatan prestasi akademik, peningkatan hubungan interpersonal, penemuan identitas dan tujuan, peningkatan produktivitas dan kinerja, peningkatan keterlibatan dalam pendidikan atau pekerjaan, yang ketujuh, peningkatan kualitas hidup. Adapun jenis-jenis layanan BK, yang pertama adalah orientasi. Maksud dari orientasi ini adalah salah satu jenis layanan bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk membantu individu, terutama siswa atau peserta baru, dalam memahami lingkungan pendidikan atau pekerjaan baru mereka. Kemudian, informasi. Layanan informasi adalah jenis layanan bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk menyediakan informasi yang relevan dan berguna kepada individu dalam membuat keputusan yang baik terkait pendidikan karir atau masalah pribadi lainnya. Yang ketiga, penempatan penyaluran. Layanan penempatan penyaluran adalah jenis layanan BK yang bertujuan untuk membantu individu dalam menemukan atau memilih jalur pendidikan, pelatihan, atau pekerjaan yang sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan mereka. Selanjutnya, penguasaan konten. Maksudnya adalah jenis layanan BK yang bertujuan untuk membantu individu dalam memahami dan menguasai materi pelajaran atau keterampilan tertentu yang diperlukan untuk mencapai tujuan akademik atau karir mereka. Yang kelima, konseling perorangan. Layanan konseling perorangan adalah jenis layanan BK yang dilakukan secara individual antara konselor atau pembimbing dengan individu yang sedang dibimbing. Nah, adapun kesimpulannya adalah pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk membantu individu mengatasi tantangan, mengeksplorasi potensi mereka, dan mencapai tujuan hidup mereka. Ini melibatkan hubungan saling percaya antara konselor dan klien, serta penerapan teknik dan strategi yang sesuai dengan kebutuhan individu. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.